Baik Bapak Ibu, kenapa saya masuk Islam? Ya, saya dari masih mungkin 5 tahun, berapa umur saya dulu, digendong bapak saya naik di Sungai di sini. Saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya. Di situ ada orang meninggal. Orang meninggal itu diaben, dibakar dan sebagainya. Dan saya udah ketakutan duluan. Kalau setiap saya ngelihat orang mati, saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Nah, dari situ saya sudah bercita-cita, tidak ngerti apakah agama saya doang. Saya tidak ngerti agama yang lain gitu. Akhirnya saya mencari tahu, kebetulan saya saudara 11 orang Bapak Ibu. Saya yang nomor 11, kesebelasan. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab suci Weda? Di situ ada Yajurweda, Atharwa Weda, ada 4 ya Bapak Ibu. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Nah, yang paling saya takutkan, kok ada ngaben kita dibakar. Siapa pencipta kita? Saya selalu bertanya, ini kita kasih otak, siapa yang menciptakan otak kita gitu loh. Padahal kita bisa berpikir dengan normal gitu. Itu masih kecil, saya SD itu saya bertanya seperti itu. Kalau begitu ada kehidupan di kemudian hari, saya bilang gitu. Tidaklah, kata kakak saya, itu mah sebagai casing aja katanya. Dibakar ya dibakar seperti burung sangkar, tempat burungnya dibakar ya itunya terbang ke atas, kayak cerita anak kecil didongengin saya ya, selalu begitu. Nah, berlanjut kemudian, apa arti ngaben? Ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben kan, seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Nah, saya berpikir juga di situ. Tengah malam bapak saya itu jam 2 selalu, kalau kita tuh sholat malam, kalau bapak saya itu selalu sembahyang malam. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya, menyembah ide Sang Hyang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Jadi ada di situ ada ya, kalau saya pribadi mengimplementasikan, mengasosiasikan bahwa, mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Nah, saya masuk Islam, ada orang yang menyirami dengan kembang. Saya nggak mau saya sirami dengan kembang, Bapak. Saya masuk ke Bogor, teman saya ada di Bogor. Buat apa bapaknya nyiramin saya dengan kembang? Nggak ada di kampung saya itu mandi dengan kembang gitu. Akhirnya saya nggak berteman, saya jauhin temannya, ini udah musyrik, saya pikir saya begitu. Tapi sholat di puro tengah malam itu luar biasa, setannya datang bener. Iya, saya dikasih keris, dikasih apa lagi tuh bapak saya ya, dikasih itu sama setannya. Saya nggak tahu, ada aja di depan saya gitu. Bapak saya rajin luar biasa sembahyang malamnya. Nah, begitu ceritanya, ketemu Pak Putu namanya dari Surabaya, ngomong Bali dia, kerja sama bapak. Ngomong gitu, kamu dari mana? Dia tahu dia saya orang Bali, kerja dengan bapak. Kerja apaan Pak? Bapak kerja di pabrik sini. Ya boleh Pak. Saya jurusnya sejarah loh Pak, nggak ekonomi. nggak masa kini jurusan saya nggak tahu apa-apa. Ya udah nanti belajar. Itu perjalanan Allah. Karena sumpah saya kepada Allah gini, ya Tuhan, saya ini sudah bercebur basah. Mohon petunjukmu. Kun payakun, saya bilang gitu. Kun payakun itu dari mana dapatnya? Saya nguping itu Pak.
Nggak ngerti kun fayakun itu apa. Ya. Terus satu lagi saya dengar lagi ceramah di masjid. Kalau orang hijrah itu mendingan keluar dari pulaumu, biar aman katanya gitu. Oh iya benar juga. Yang saya takutkan Hindu itu adalah reinkarnasinya, bukan manusianya. Yang saya takutkan reinkarnasi itu hidup setelah mati. Jadi roh kakek saya katanya numitis ke badan saya. Bagaimana mengeluarkan itu? Saya ruqyah sendiri, ya. Jadi mengeluarkan itu luar biasa. Keluarnya itu di Arab, Pak. Saya haji tahun 2010, umroh udah 2 kali, yang kedua kalinya keluar. Mohon maafnya keluarnya hitam. Begitu saya puterin air jam-jamnya 7 kali, ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Hidup setelah mati Islam dengan hidup setelah mati Hindu, di situ ada, Pak. Nah, ini yang membuat saya takut, Pak. Ini yang membuat saya takut. 8 tahapan yang kita harus hadapi. Tapi itu benar hidupnya di sana. Kalau saya walse Hindu, dibakar dulu, dikremesi dulu, abunya dibuang, udah gitu disembah, numitis kembali. Lahir, hidup, mati kayak benang kusut. Tapi kalau ini kan jelas, ya. Jadi Allah masih luar biasa ampunannya. Kita tuh salah, ada ampunan. Ya, Al-Baqarah ayat 286 kalau nggak salah. Ya, saya masih ingat, ya. Jadi ya Allah, kalau kita salah Allah masih mengampuni. Tapi kalau saya puasa 24 jam nggak ada apa-apanya itu, Pak. Ya. Nah itu. Jadi beda doa saya waktu Hindu dengan waktu Islam. Islam itu sejuknya luar biasa. Begitu diniatkan saja, Allah langsung ada. Gitu loh, maksudnya bukan langsung Allahnya ada, tapi kenyataannya gitu. Beberapa kesamaan upacara-upacara masih Hindu terbesar di Jawa, lari ke Bali. Di implementasinya Islam, tapi di upacaranya masih yang saya perhatikan, ya. Jadi ada orang bunting 7 bulan. Kenapa enggak ibunya menumbuhkan SDM yang unggul? Itu diupacarain. Salah itu, ya. Terus berikutnya meninggal, ya. Bingungnya Yasinnya itu nggak pernah putus-putus. Tadi pagi saya mengantar orang meninggal sebelah rumah saya. Ayo Mas Yasin. Membaca itu selagi hidup, bukan sekarang.